Tiga wonderkid temuan Shin Tae-yong antri debut di timnas Indonesia, siap jadikan the next Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terkenal senang memaksimalkan pemain muda di timnya. Beberapa eksperimen yang dia lakukan terbilang sukses membuat kejutan. Salah satu pemain yang paling menarik perhatian adalah Marcelino Ferdinand. Masih berusia 19 tahun, Marcelino sudah punya tempat reguler di timnas Indonesia. Selain itu, dia sudah sering mengisi tempat krusial di timnas kelompok umur. Sejak saat itu, dia langsung jadi andalan di lini tengah timnas Indonesia. Bisa dibilang Marcelino adalah pemain muda yang sukses diorbitkan oleh Shin Tae-yong, bahkan hingga sukses berkarier di luar negeri. Pada pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain muda potensial kembali dipilih oleh Shin Tae-yong. Tercatat ada 3 pemain yang menunggu kesempatan debut di timnas senior. Mereka adalah Zaki Ashraf, Arkan Fikri, dan Hoki Caraka. Bisa dibilang mereka adalah pemain yang sudah cukup hafal dengan permainan Shin Tae-yong. Zaki, Arkan, dan Hoki sama-sama sudah merasakan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan tersebut saat berada di timnas U20 Indonesia. Faktanya mereka adalah pemain yang diberikan kesempatan debut di timnas kelompok umur oleh Shin Tae-yong. Dilihat dari nama-nama tersebut, Shin terlihat benar-benar memilih pemain mudanya dengan hati-hati. Arkan Fikri tidak hanya di timnas, bersama Arema Football Club dia sukses mendapatkan menit bermain yang banyak. Arkan di Liga 1 musim ini bermain solid di lini tengah. Kondisi ini membuat dia tampil cukup maksimal saat mendapatkan panggilan ke timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2023 lalu. Senada dengan Arkan, Zaki Ashraf di PSM Makassar juga bermain meyakinkan. Zaki Ashraf sudah mengumpulkan banyak menit bermain di Liga 1. Tidak berhenti di situ, Zaki juga diberikan kesempatan untuk tampil membela PSM di ajang Piala AFC. Sementara itu, Hoki sudah menyumbangkan 2 gol untuk PSS Sleman dalam 13 pertandingan. Hoki Caraka jadi penyerang yang diproyeksikan sebagai pelapis Ramadan Sananta di timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari sikap Shin Tae-yong yang membawa Hoki ke timnas senior meski banyak nama-nama yang sedang dalam top performa di klubnya. Namun Shin Tae-yong tentu memiliki alasan tersendiri saat pilihannya jatuh pada Hoki. Pelatih Sabah Football Club, Sadil Ramdhani salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe, memberikan pujian setinggi langit kepada pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Pujian itu dilontarkan Ong Kim Swe tepat setelah laga antara PSM Makassar melawan Sabah Football Club. Sebagai informasi, duel ini terlaksana di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis 5 Oktober malam. Sadil Ramdhani memang keluar sebagai bintang kemenangan Sabah Football Club. Bagaimana tidak, pemain timnas Indonesia itu sanggup mengukir 3 assist. Selain itu, Sadil juga menjadi aktor utama dari kartu merah yang diperoleh kiper PSM, Reza Arya. Bahkan Ong Kim Swe berani menempatkan Sadil sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Namun Ong Kim Swe memiliki sebuah harapan dengan ingin Sadil bisa menunjukkan permainan apik secara konsisten. Menggila lawan PSM yang notabene kampung sendiri, Sadil Ramdhani ingin buktikan sesuatu. Dipercaya Sadil Ramdhani ingin membuktikan sesuatu setelah mencatat 3 assist saat melawan PSM Makassar. Dengan performa menawan dicatatkan, penampilan menggila Sadil sekaligus membuktikan omongannya. Pelatih asal Malaysia itu menganggap Sadil tampil karena ingin membuktikan sesuatu. Bisa jadi ini torehan hat-trick assist ke gawang PSM Makassar jadi pembuktian Sadil jelang dipanggil ke timnas Indonesia. Pada Juni 2023 lalu, Sadil sempat diserang netizen Indonesia karena dinilai hanya bagus bermain untuk klub,
namun tidak untuk timnas Indonesia. Namun pada akhirnya Sadil melunak dan bertekad bekerja keras untuk mendapat kepercayaan Sintayong di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Jay sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses, maka dia berpeluang besar untuk membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 pada bulan Januari tahun depan. Jay Itzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk Football Club Eindhoven pada tahun 2020. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Indonesia. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan padanya. Membela timnas Indonesia akan memberikan kebanggaan tersendiri. Apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini ingin memberikan kontribusi lebih. Dengan pengalamannya saat ini, dia berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Jay Itzes saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Italia Venezia. Musim ini dia bermain penuh dalam 8 pertandingan di timnya tersebut. Dia musim lalu masih membela tim asal Belanda Go Ahead Eagles dan mencatatkan 32 penampilan di sana.